OJK sepakat memberikan batas limit yang aman buat gagal bayar di pinjaman online, khususnya di tahun 2026. Informasi ini sangat penting khususnya buat yang punya pinjaman online. Oke, mari kita bahas. Jadi masih banyak orang di luar sana yang percaya kalau OJK itu punya semacam zona aman buat utang pinjol. Katanya asal total pinjaman masih di angka 2 juta hingga 3 juta, hidup bakal aman-aman saja. Nggak bakal didatangi debt collector, nggak bakal ribet, pokoknya itu bakal tenang gitu. Nah, cerita kayak gini enak didengar dan juga bikin hati adem. Makanya cepet banget menyebarnya. Dari obrolan warung kopi, grup-grup WhatsApp, sampai komentar di media sosial, mitos ini kayak sudah dianggap kebenaran umum. Padahal kalau ditarik ke fakta yang sebenarnya, OJK itu nggak pernah sekalipun bikin aturan soal batas nominal utang yang dianggap aman. Nggak ada undang-undangnya, nggak ada peraturan resminya, bahkan nggak ada imbauan yang bilang kalau utang di bawah sekian itu bakal aman. Jadi kalau ada yang bilang, tenang aja bro, utangnya kecil kok, ini bakal aman gitu. Nah, itu murni berdasarkan pengalaman orang, bukan kebijakan negara. Dan pengalaman orang itu beda-beda. Ada yang kebetulan aman, tapi ada juga yang tetap kena tekanan. Miskonsepsi ini sering bikin orang jadi enteng mengambil pinjaman gitu. Apalagi pinjol itu masuk ke dalam kredit tanpa agunan atau KTA. Nah, karena nggak pakai jaminan apapun, banyak orang yang mikir kalau resikonya itu sangat ringan. Paling mentok di telepon terus ya selesai gitu. Padahal kenyataannya konsekuensi pinjol itu nggak sesimpel itu. Justru karena tanpa jaminan, sistem penagihannya itu sering lebih intens gitu. Nah, resiko pertama yang sering disepelekan adalah soal slik OJK. Ini semacam rapot keuangan kita. Begitu kita telat atau gagal bayar, nama kita bisa tercatat di sana. Dampaknya nggak main-main. Mau mengajukan kredit apapun ke depan itu peluangnya bisa langsung seret. Kredit motor, kartu kredit, cicilan barang elektronik, semuanya bisa mentok cuma gara-gara riwayat pinjol yang berantakan. Dan yang bikin nyesek adalah catatan buruk ini nggak bisa langsung bersih, bisa nempel bertahun-tahun. Nah, resiko yang kedua datang dari proses penagihan. Ya memang sih, untuk nominal kecil biasanya penagihan lewat chat atau lewat telepon saja. Tapi bukan berarti bebas tekanan. Notifikasi bertubi-tubi, nada bicara yang bikin mental jadi drop, dan itu juga bagian dari resiko. Kalau nominal makin besar, kemungkinan didatangi penagih lapangan juga makin terbuka. Walaupun mereka nggak boleh main kasar, kehadirannya juga tetap bikin stres gitu. Jadi istilah batas aman itu sebenarnya cuma pola yang sering kejadian, bukan aturan baku. Bisa aja hari ini kamu aman, tapi besok kondisi udah berubah. Makanya kalau lagi kesulitan membayar, lebih baik fokus menyusun strategi. Urus utang satu persatu, jangan asal nambah pinjaman yang baru. Santai itu boleh, tapi tetap sadar resiko. Karena lebih baik paham dari awal daripada kaget di tengah jalan gitu.